Baik, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Dokter Kendalistik. Nah, jadi, pada siang kali ini, hari libur ya, tanggal 19 Juli, saya ingin berbagi pengalaman mengenai flashback dari di dunia saham ya. Pada beberapa orang mungkin akan berkata bahwa ketika kita mereview suatu saham, ke belakang, itu adalah suatu hal yang konyol. Kenapa konyol? Karena pada umumnya seseorang bilang bahwa, "Ah, itu sudah terjadi. Ah, itu adalah suatu pengalaman masa lalu yang memang, kelihatan pergerakan sahamnya." Lalu bagaimana kalau memprediksi yang masa depan? Itulah yang sulit. Kalau kita belajar dari masa belakang sih memang gampang, seperti itu. Nah, tapi di sini saya mau mencoba, sedikit sharing, menggunakan data statistik, volume, kemudian digabungkan dengan moving average ya. Jadi yang kita akan coba bahas yaitu saham dari Astra International, timeline-nya itu adalah ketika sebelum pandemi atau kita mulai dari, sekitar di awal tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ini bahwa saham ASI sendiri pada waktu itu berada di posisi 7.175. Dan kita lihat bahwa di situ banyak sekali, oh maaf, sebelumnya saya, menggunakan timeline-nya itu 1,5 tahun ya, 1,5 tahun transaksi. Jadi di sini kita lihat di situ banyak sekali volume yang terjadi di angka 6.600, 6.800, kemudian 7.200, dan ada beberapa, transaksi yang terjadi di 8.200 ya. Nah, ini coba kita, mulai jalankan sedikit. Nah, jadi kita mulai masuk di tahun 2020, di mana di bulan Februari itu gema dari, Covid sendiri sudah mulai merebak, sudah mulai keluar. Nah, di mana pada saat di Februari 2020 itu ASI sempat mencapai 5.950. Nah, kalau kita lihat, memang di sini rata-rata orang pasti akan panik ya, akan panik karena terjadi penurunan yang sangat besar. Nah, tetapi kita ingat bahwa di atas itu banyak sekali para trader atau para investor menaruh uangnya di angka 7.200 dan 8.400. Mereka bisa mempunyai 2 pilihan ya, pilihan pertama adalah mereka cut loss, atau pilihan kedua adalah mereka keep, sambil berekspektasi agar harga itu akan kembali lagi untuk naik. Kemudian saya coba jalankan terus, dia sempat, sedikit naik di ini, di pertengahan Februari, tapi karena puncaknya itu di bulan Maret, nah jatuhlah dia sampai ke posisi 4.270. Nah, seharusnya seseorang yang bisa membaca peluang, dia akan melihat sebuah peluang dari statistik yang ada seperti ini, bahwa kita lihat transaksi itu banyak sekali selama 1,5 tahun itu diperdagangkan di angka 8.000, kemudian 7.200, dan harga sekarang udah 4.200. Artinya harganya sudah turun dari setengahnya, tapi kita jangan langsung bahwa ini adalah suatu peluang, terutama untuk saham-saham yang masih baru ya, atau IPO. Tapi kalau saham ASI ini kita melihat bahwa dia adalah saham yang tergabung di LQ45. Sudah otomatis ketika harga jatuh seperti ini adalah peluang untuk beli. Peluang untuk beli, peluang untuk berinvestasi, di mana pasti harga itu akan pullback, akan pasti kembali ke harga 6.500. Saya kasih catatan sekali lagi, ini adalah saham LQ45, bukan saham biasa. Kalau saham biasa, maka kita akan perlu cek dulu grafik. Ini kan grafik harian selama 1,5 tahun. Berarti kita harus cek dulu grafik mingguan selama 5 tahun terakhir. Akumulasinya itu terbesar di mana gitu. Nah, nanti saya akan, bikinkan studi kasus untuk TEDS ya. Untuk TEDS di mana supaya teman-teman itu tidak ada lagi yang namanya nyangkut atau beli saham yang memang, sengaja digoreng atau ditinggikan harganya, jadi teman-teman itu mengalami loss sampai 99%.
bayangkan saja gitu ya. Nah, saya balik lagi ke saham Astra International ini, harga kemudian tembus ke 3.860, masih ada modal, silakan tambah. Kemudian turun lagi ke 3.500, masih ada modal, tambah lagi silakan. Nah, teman-teman di sini bisa juga, kalau misalnya nggak yakin ya, tadi kan 4.600 sudah kelihatan murah ya, tapi ternyata harga turun lagi menjadi 3.200, artinya itu sudah hampir turun 1.400. 1.400 itu berarti sudah hampir 30%, 30%, loss. Eee, akan lebih baiknya ketika saya ngambilnya di 3.200 aja gitu, nggak di 4.600. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya, grafik rata-rata moving average. Nah, teman-teman mau ngambil yang mana? Yang 27 kah? Yang 5 kah? Gitu. Jadi kalau misalnya memang belum kelihatan ada pembalikan, nah teman-teman jangan masuk dulu, biarin aja dulu dia sampai turun ke bawah seperti ini. Nah, ini kan dia terus turun nih, dari 5.000 terus turun ke bawah sampai ke 3.200 tadi kan, belum ada proses pembalikan ternyata balik di sini. Nah, kita lihat grafik yang 30 belum menyentuh sama sekali, mungkin bisa saja turun ke bawah, tapi mungkin bisa saja naik. Nah, teman-teman bisa sabar di situ. Nah, dari yang kedua, kita juga bisa lihat dari volumenya ya, bahwa terjadi volume besar di sini, volume besar di sini, kemudian di sini juga sudah mulai ada yang namanya peningkatan volume di 4.300. Nah, teman-teman kalau mau mulai masuk di sini ya bisa-bisa saja gitu, tapi, siap-siap, kalau misalnya ternyata harga dibawa ke bawah lagi, ya nggak usah kaget gitu. Karena memang kondisi ekonomi pada saat itu masih belum benar, masih belum stabil. Apa yang terjadi bahwa, di sini mulai yang ada namanya statistiknya ini selama 1,5 tahun terakhir, sudah mulai ada namanya akumulasi, atau sudah banyak transaksi yang berjalan di angka 3.500 sampai ke 4.000 seperti ini, sudah mulai cukup banyak ya. Nah, kita lihat dari hari ke hari, nah dari 3.200 ini sempat menyentuh ke 5.200, artinya sudah naik 2.000. 2.000 itu berarti bisa sampai 40%. Terus, nah walaupun di sini kita lihat masih ada di 7.000 ya, dan di sini ada di 6.500, tapi kita lihat di sini nilai dari transaksinya di sini sudah mulai berpindah. Akumulasi sudah mulai berpindah di 3.200 dan di angka 4.800. Artinya sudah banyak orang yang menaruh uang di sana. Artinya ketika seseorang ingin mendapatkan profit di 3.200 atau di 4.200 ya sah-sah aja. Nggak perlu dia nunggu sampai 7.000, dia naik sedikit 5.300, saya mau jual di sini yang 4.800 dapat 500, ya silahkan, bisa juga seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa wait, bisa menunggu ya, karena di sini bisa dibilang ini fase fase naik atau fase uptrend. Nah, kita tunggu lagi dengan harga yang pantas. Harga yang pantasnya berapa? Nah, di sini kita bisa lihat statistiknya sudah mulai ada di bawah di sini. Kita mau ngambil di 4.200 silahkan, nggak apa-apa. Nah, ternyata harga masih turun lagi ke bawah, swing, naik turun seperti itu. Terus, nah dia sempat ke 6.000. Dia mau menyentuh kembali lagi ke posisi yang di awal tadi gitu, yang tadi saya bilang, ketika, Anda menaruh uangnya pada saat awal pandemi di 6.000 di sini, kan di sini kita bisa lihat ya, di 6.000 ada ya, di 7.000 ada. Nah, tapi di sini dia, khawatir, panik sama dia, kemudian dia jual. Ya silakan, itu keputusan dari teman-teman gitu, tapi kita bisa lihat sendiri bahwa suatu saat ini pasti harga akan kembali lagi ke 6.000, seperti itu. Kembali lagi ke 6.000, terus kemudian sampai hari ini masuk di posisi pernah menyentuh angka 7.200, lalu kemudian sekarang konsolidasi di 6.675. Nah, semoga, yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Eee, jangan lupa untuk melihat kondisi dari sahamnya itu sendiri dan melihat yang, waktu yang tepat untuk membeli. Terima kasih, selamat siang.